Oke, di video kali ini saya ingin mereview dua pertandingan ya dari Persita Tangerang dengan Arema FC, di mana Arema FC berhasil memperoleh 3 poin di kandang dari Persita Tangerang. Lalu PSIS Semarang yang menang 5-2 ya dari PSS Sleman. Kita langsung mulai dulu dari Persita Tangerang dengan Arema FC. Untuk Persita Tangerang ini kembali lagi secara skema permainan kalau boleh saya bilang tetap bermain cukup baik ya. Walaupun memang di sini tidak ada Vidal, itu terlihat kreativitas dari sektor tengah Persita ini sebenarnya nggak terlalu berjalan cukup bagus. Ya, karena biasanya kan Vidal ini yang selalu mensupport Vergonzi ya. Sedangkan di pertandingan ini tidak ada Vidal, justru Vergonzi yang lebih condong lebih sering mencari ruang. Makanya ketika Persita Tangerang berhasil melakukan counter attack atau berhasil melakukan permainan cepat, di sini Vergonzi yang membawa bola ini nggak ada target man-nya atau posisi pemain depan dari Persita ini kosong. Berapa kali umpan-umpan yang diberikan dari Vergonzi untuk melakukan passing long ball ya ke area sektor tengah Persita, kalau kalian lihat hampir tidak ada pemain yang ideal untuk melakukan headingan. Ya seperti Rizky Setiawan ya, itu kan kalau boleh dilihat badannya nggak terlalu tinggi ya. Makanya berapa kali passing-passing long ball yang dibangun oleh Persita ini berapa kali kandas. Karena apa? Vergonzi yang lebih banyak mencari ruang. Biasanya ada Vidal. Karena nggak ada Vidal memang terlihat sekali berpengaruhnya di kreativitas aja untuk penyerangannya Persita. Walaupun memang di pertandingan kali ini saya bilang pertahanan dari Arema FC ini juga nggak terlalu baik menurut saya. Kenapa? Karena Persita juga bisa mendapatkan banyak sekali peluang emas. Dan lagi-lagi ya yang saya selalu kritik untuk Persita, mungkin yang sudah mengikuti saya ya untuk Persita Tangerang paham. Kembali lagi ke kualitas pemain untuk menciptakan peluang. Maringa juga penampilannya menurut saya cukup bagus di pertandingan kali ini. Berapa kali bisa melakukan save yang cukup brilian. Ya, dari Rizky Setiawan di babak pertama, lalu ada Vergonzi juga. Hampir boleh dibilang pemain depan dari Persita ini masing-masing bisa menciptakan peluang loh. Tapi kembali lagi ke kualitas pemain Persita yang nggak bisa memanfaatkan peluang yang tercipta cukup banyak untuk menciptakan gol. Arema FC juga sama di babak pertama. Sebenarnya kreativitas di sektor tengah dari Arema FC ini nggak terlalu berjalan bagus. Ya, berbeda seperti di babak kedua. Nanti saya akan bahas kenapa Arema FC di babak kedua lebih bermain cukup bagus. Tapi di babak pertama, ya ini kedua tim ya menurut saya Persita Tangerang yang lebih banyak berhasil menekan. Sedangkan Arema FC di babak pertama hampir kesulitan untuk melakukan penyerangan. Abel Kamara lagi-lagi yang selalu saya kritik ya, ini pemain benar-benar apa ya, kualitas pemainnya benar-benar nggak terlalu baik lah untuk bermain di Arema FC. Saya kira di pertengahan nanti di bursa transfer besok ya mungkin Abel Kamara bisa dipertimbangkan lagi. Karena berapa kali ketika membangun serangan, Abel Kamara ini mudah sekali untuk rebut bola oleh Bae Sin Yong atau ada Heri Susanto ya sebagai pemain Persita Tangerang. Jadi kalau boleh saya simpulkan, walaupun Arema FC juga di babak kedua menciptakan beberapa peluang ya, tapi memang kembali lagi juga ke kualitas pemain Arema FC sendiri. Kevin yang bermain di sayap kanan ini juga nggak terlalu maksimal menurut saya ya bermainnya. Abel Kamara ya kalian tahu lah kualitas Abel Kamara seperti apa. Jadi kalau boleh saya simpulkan di babak pertama ini cenderung lebih hidup di Persita Tangerang yang lebih banyak melakukan peluang. Walaupun secara kreativitas, menurut saya di babak pertama Persita dan Arema ini sama-sama nggak memiliki kreativitas yang cukup bagus untuk menjalankan skema permainan saat membangun serangan. Nah, lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, di sini pelatih Joko Sosilo langsung memainkan Yamaguchi ya Renzi. Lalu Kevin digantikan Tito ya kalau nggak salah. Iya, Kevin digantikan Tito. Ini Tito sudah berapa kali saya bilang ini pemain yang menurut saya bisa menjadi pemain bagus nih Tito. Karena visi misinya bagus, kualitasnya juga bagus ya, skill individunya, kecepatannya, visi misinya juga menurut saya sudah cukup oke lah. Tinggal dioles lagi ya. Saya kira bisa menjadi pemain berbakat nih untuk Tito.
Nah, perbedaannya untuk Arema FC adalah ketika menggantikan Jayus dengan Rensi. Ini sangat terlihat pergantian pemain ini membuat kreativitas yang cukup bagus di sektor tengahnya Arema FC. Di sini kalau boleh saya bilang, Arkan Fikri ini lebih cenderung sebagai pemain gelandang bertahan. Sedangkan Rensi dengan Evan Dimas ini lebih melakukan kreativitas di sektor tengah. Ini yang berapa kali bisa dimanfaatkan untuk pemain Arema FC bisa menciptakan banyak peluang di babak kedua dibandingkan babak pertama. Sedangkan ketika Persita Tangerang melakukan counter attack, karena ada beberapa momen Persita Tangerang ini bisa memanfaatkan kesalahan pemain tengahnya Arema ya. Tapi kembali lagi ketika sampai depan pertahanan Arema, para pemain Persita ini tampak kebingungan untuk memberikan keputusan akhir. Entah memberikan passing atau shooting, tapi justru banyak sekali membawa bolanya ini terlalu lama. Makanya momen-momen untuk Persita bisa menciptakan peluang, ini ada beberapa peluang jadi hilang. Karena banyak pemain Persita yang saya lihat justru seperti kebingungan ketika sudah di depan dari pertahanannya Arema FC. Ya, jadi kalau boleh saya bilang walaupun Persita Tangerang di babak kedua pun juga menciptakan peluang, tapi Arema FC ini yang terlihat lebih lebih naik lah grafiknya daripada di babak pertama. Arema FC lebih terlihat kreativitasnya hidup, passing-passingnya bagus, bola possessionnya berjalan cukup bagus. Jonathan Alvarisi dengan Rizky Dwi seperti biasa ya. Ini kalau boleh saya bilang wingback terbaik lah ya, menurut saya ini Jonathan dengan Rizky Dwi. Positioningnya cukup bagus untuk melakukan overlap. Walaupun Rizky Dwi juga beberapa kali sering kandas ya ketika melakukan overlap atau membawa bola. Tapi it's okay, artinya untuk penyerangan Arema FC ini kalau menurut saya lebih baik daripada Persita di babak kedua. Karena pergantian pemain yang dilakukan oleh Joko Susilo. Ya, memasukkan Rensi dan Tito. Ini jelas sekali memberikan dampak yang positif. Ya, lalu ada pergantian pemain lainnya dari Arema, dari Persita, menurut saya nggak terlalu berpengaruh setelah itu. Tapi yang paling berpengaruh adalah ketika babak kedua Arema mengganti pemain yaitu Rensi. Jadi kreativitas lebih hidup di sektor tengahnya Arema untuk melakukan serangan. Ya, jadi Arema FC lebih banyak melakukan peluang nih di babak kedua. Dan memang akhirnya harus menciptakan gol melalui penalti ya Rizky Dwi. Dan di sini Yohanes Kandaimu yang baru masuk justru langsung memberikan blunder ya, karena itu jelas sekali penalti. Kakinya untuk masuk itu telat ya, jadi itu jelas penalti ya. Jadi ini di sini Rizky Dwi sempat diblok oleh Aditya Harlan, tapi bolanya justru kembali ke Rizky Dwi dan dengan tenang Rizky Dwi bisa menciptakan gol. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk Persita Tangerang adalah kembali lagi kualitas pemain. Ini selalu menjadi bahan kritikan saya untuk Persita Tangerang yaitu kualitas pemain. Karena berapa kali peluang nggak bisa diciptakan menjadi gol. Walaupun memang ada beberapa shoot yang on target ya. Seperti dari Irsad Maulana ya di babak kedua sebelum gol tercipta dari Rizky Dwi. Ini kan ada peluang emas. Tapi penampilan Maringa juga cukup bagus. Tapi sisanya hampir banyak juga peluang yang harusnya bisa dikontribusi menjadi gol. Atau minimal peluang emas. Ya, ini justru nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Persita. Ini yang saya lihat dari Persita. Lalu tidak ada Vidal, memang sedikit berpengaruhnya yaitu Vergonzi ya, yang justru lebih sering membuka ruang. Jadi target man dari Persita ini seperti kosong di babak pertama ini terlihat sekali. Jadi harapan saya untuk Persita Tangerang di match berikutnya ya intinya tinggal konsisten dari kualitas pemainnya aja udah. Karena menciptakan peluangnya juga banyak untuk Persita di pertandingan kali ini. Skemanya juga menurut saya ya is okay lah, cukup baik lah. Walaupun nggak terlalu banyak kreativitas. Tapi ya lini pertahanan Arema menurut saya juga nggak terlalu baik. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persita untuk bisa menciptakan peluang. Tapi nggak ada peluang yang bisa tercipta gol. Ini yang disayangkan dari Persita. Lalu untuk Arema FC, ini juga sama sebenarnya yaitu kembali ke kualitas pemain. Terutama dari Abel Kamara. Ini benar-benar nggak bisa membuat ancaman yang serius untuk gawangnya Persita di Abel Kamaranya. Berapa kali sering miskom dengan Dendi Santoso ya. Di babak pertama itu ada beberapa peluang yang harusnya bisa diambil oleh Abel. Tapi sering miskomunikasi dengan pemain Arema nih Abel Kamara. Lalu yang kedua ya jelas ya pergantian pemain Jayus menggantikan Rensi, artinya kan kreativitas
penyerangan dari Renzi ini lebih baik daripada Jayus ya. Karena Renzi ini kan kalau melakukan intercept, overlap ini memang lebih baik daripada Jayus. Ya, Arkan Fikri juga bermain cukup bagus untuk menjaga kedalaman lini tengahnya Arema. Jadi ini yang saya lihat di babak kedua memang Arema juga sangat terlihat pergantian pemain ini berpengaruh. Tapi ya sayangnya juga Arema harus menciptakan gol melalui titik putih. Jadi semoga untuk kedepannya Arema FC, walaupun skema permainannya saya lihat sudah cukup bagus di babak kedua, tapi semoga finishing atau keputusan-keputusan akhir dalam menciptakan peluang ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Ya, karena kalau misalkan ini nggak mendapatkan penalti, artinya kan ya kalau boleh dibilang pertandingan mungkin akan berakhir dengan 0-0 gitu ya, mungkin gitu. Ya artinya kan sayang gitu loh kalau Arema FC sudah bermain cukup bagus, tapi justru menciptakan golnya melalui set play bola mati atau penalti. Ini yang disayangkan ya. Jadi harapan saya ya untuk kedua tim sama-sama evaluasi di masalah keputusan akhir dalam menciptakan peluang untuk bisa menjadi gol. Ya, jadi untuk Arema FC selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan berikutnya bisa tetap mendapatkan hasil yang positif. Dan untuk Persita Tangerang juga tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih 3 poin. Lalu next, saya ingin bahas sedikit untuk PSIS Semarang dengan PSS Sleman. Di sini PSIS Semarang memang sempat tertinggal dulu ya, 1-2, lalu akhirnya babak kedua comeback menjadi 5-2. Sebenarnya dalam pertandingan ini, saya nggak terlalu banyak yang saya bisa review. Karena apa? Di sini bukan masalah PSIS Semarang bermain cukup bagus ya menurut saya, tapi ini nggak bisa menjadi parameter saya melihat perkembangan PSIS Semarang ini sudah bagus atau belum. Kenapa? Karena PSS Sleman ini sedang inkonsisten banget. Bahkan kalau boleh dibilang beberapa pertandingan terakhir ya, ini PSS Sleman nggak pernah menang ya, lost streak terus. Hanya kemarin aja menang sekali lawan Borneo. Sisanya di 7 pertandingan lost streak. Ya, artinya dalam 10 pertandingan ini, dalam 9 pertandingan ya. 9 pertandingan ini Sleman hanya menang sekali, 8 pertandingan kalah. Memang perform dari PSS Sleman kalau boleh saya bilang masih di bawah dari PSIS Semarang. Makanya walaupun PSIS Semarang di sini menang, ya saya nggak bisa menjadi parameter apakah dengan permainan PSIS Semarang lawan PSS Sleman ini memang sudah membuktikan ya kalau skema permainan PSIS Semarang ini bagus. Ini belum menjadi parameter saya, belum bisa menjadikan parameter saya. Tapi yang terpenting dalam pertandingan ini yaitu bagaimana para pemain PSIS Semarang seperti lawan Persebaya Surabaya kemarin ya, saya sudah buat reviewnya. PSIS Semarang ini kan banyak sekali menekan ya lawan Persebaya, tapi hampir nggak ada peluang yang bisa diciptakan menjadi gol, terutama di babak kedua. Ya, walaupun akhirnya Persebaya Surabaya hanya menciptakan 2 peluang, ini bisa menjadikan gol. Sedangkan PSIS Semarang hampir ada 7 peluang emas di babak kedua kan, yang justru nggak ada yang bisa menjadikan gol. Tapi yang menurut saya cukup bagus di pertandingan kali ini adalah para pemain PSIS Semarang bisa menciptakan gol. Ya, Septian David, Wawan, Fortes, Vitinho, Marukawa. Bagaimana gol dari Marukawa itu membuktikan lini belakang dari PSIS Sleman yang memang menurut saya kurang bagus di pertandingan kali ini. Gol dari Vitinho juga ada blunder dari kipernya PSIS Sleman ya. Lalu Fortes golnya juga cukup bagus melalui headingan. Wawan juga golnya cukup bagus ya. Terus Septian David juga melakukan shoot dari luar kotak penalti cukup bagus. Jadi artinya kepercayaan diri para pemain PSIS Semarang dengan pertandingan ini artinya sudah ada modal yang cukup bagus menurut saya. Apalagi setelah ini kan PSIS Semarang akan bertemu dengan PSM Makassar ya. Di sini kan PSM Makassar juga ada target untuk menang karena bisa membuat rekor poin PSM Makassar ini poin tertinggi di BRI Liga 1. Makanya menurut saya ya nanti untuk PSIS Semarang kita akan lihat lawan PSM Makassar. Minimal untuk para pemain PSIS Semarang ini bisa menciptakan gol dulu. Karena kemarin lawan Persebaya Surabaya kan yang saya kritik adalah penyelesaian akhir ya dalam menciptakan peluang. Walaupun memang penampilan Hernando, kiper dari Persebaya juga cukup bagus. Tapi di pertandingan kali ini bedanya dengan lawan Persebaya, para pemain PSIS Semarang bisa menciptakan peluang untuk menjadi gol. Bahkan 5 gol tercipta dari peluang-peluang yang terjadi. Ya, jadi ini yang saya cukup apresiasi dari para pemain PSIS Semarang untuk membuat kepercayaan diri para pemain PSIS Semarang bisa lebih lagi naik ya, bisa lebih pede lagi. Apalagi setelah ini lawan PSM Makassar.
Jadi inilah yang saya bisa dapatkan dari PSIS Semarang, walaupun memang secara skema permainan ya menurut saya PSIS Semarang cukup mendominasi daripada PSIS Sleman, terutama di babak kedua. Tapi dengan kemenangan ini bukan menjadi parameter saya apakah memang skema permainan PSIS Semarang bisa konsisten atau tidak. Ya, ini bukan menjadi parameter saya karena PSIS Sleman ini sedang inkonsisten banget. Di 9 pertandingan terakhir hanya menang sekali, sisanya lost streak nih, 8 pertandingan. Tapi yang paling terpenting, bagaimana para pemain dari PSIS Semarang ini bisa membuktikan untuk peluang yang tercipta bisa menjadi gol. Ini yang paling penting menurut saya. Karena lawan Persebaya Surabaya kemarin, peluangnya banyak tapi gak berhasil menciptakan gol gitu loh. Tapi di pertandingan kali ini sudah terbukti para pemain bisa menciptakan gol melalui set play yang menurut saya juga cukup bagus proses golnya. Ya, jadi kepercayaan diri para pemain PSIS Semarang ini sudah cukup bagus dan harapan saya bisa konsisten untuk bisa menciptakan keputusan akhir yang gemilang. Ya, jadi untuk PSIS Semarang selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga pertandingan berikutnya lawan PSM Makassar bisa bermain konsisten terus seperti ini. Dan untuk PSIS Sleman tetap semangat karena setelah ini akan berhadapan dengan Bali United ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana untuk PSIS Sleman ke depannya, semoga bisa meraih hasil yang optimal juga. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.